Halo semuanya. Halo. Ini saya ditemani dengan seorang perempuan ya. Jadi sebelum-sebelumnya biasanya laki-laki semua. Sekarang lebih berwarna, ada perempuan yang mengisi konten Bang Nemos. Jadi ini adalah Nike, aktivis perempuan yang suka bergerak di bidang perempuan ya, penanganan kasus perempuan ya. Dan sekarang masih bergerak juga dan masih konsen juga terhadap isu-isu perempuan yang terjadi di masyarakat. Terima kasih, sudah mau datang, sudah mau berkunjung di sini ya. Nah, jadi kali ini kita mau bahas seputar kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur. Jadi kita mau dengar nih dari segi pengalaman, boleh juga dari segi keilmuan bisa juga ya kan, bagaimana menanggapi isu-isu yang saat ini lagi trending-trendingnya ini sih. Kasus-kasus ini mungkin dianggap receh oleh sebagian orang, tetapi dianggap sangat penting di sebagian orang, termasuk Like. Jadi di awal Like, gimana kira-kira Like melihat ini terkait isu-isu kekerasan seksual pada anak di bawah umur, baik itu perempuan dan anak di bawah umur? Kalau kita lihat sebenarnya kasus kekerasan terhadap anak khususnya perempuan itu setiap tahun itu, kalau misalnya dari Komnas Perempuan, dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu cenderung dalam setiap tahun itu jumlah pelapor itu meningkat. Artinya trennya juga kasusnya meningkat. Tapi dari sana kita bisa melihat dua tren. Yang pertama, memang ada kasus yang kemudian semakin meningkat karena adanya pembiaran. Dan yang kedua, kita juga melihat bahwa korban sudah lebih percaya kepada lembaga perlindungan, sehingga mereka berani untuk bersuara. Artinya kita melihat bahwa sebenarnya kasus-kasus itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Hanya saja memang dengan adanya lembaga yang memang benar-benar konsen, ada kawan-kawan yang juga konsen terhadap isu-isu perempuan dan anak, sehingga banyak korban yang kemudian berani untuk speak up dan berbicara. Nah, bicara tentang kasus yang lagi hangat ini, berarti sempat baca ya? Baca banget. Ya, karena sempat lagi, misalnya lagi ini viral juga di media sosial bahwa ada kasus di Mentawai ya, kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur, dan ini berujung pada hilangnya nyawa kan itu. Dari kacamata Like bagaimana melihat ini? Oh iya, pertama kan kita harus tahu kalau kekerasan seksual kepada anak itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Menurut Michael Ford itu, pelopor strukturalisme menyatakan bahwa kekuasaan itu tidak bisa lepas dari relasi. Di mana ada relasi, di situ ada kekuasaan. Kekuasaan itu muncul dari pengetahuan, karena kita tahu juga pengetahuan itu pasti ada yang namanya dominasi atau kekuasaan. Artinya dalam relasi antar orang, misalnya antar saya dan abang, itu tanpa kita sadari, itu di waktu yang sama akan menciptakan sebuah kekuasaan. Nah, dalam teorinya Michael Ford ini mengatakan kalau relasi itu ada dua. Yang pertama itu hierarki, menempatkan seseorang lebih rendah atau tinggi itu berdasarkan kelompok atau non kelompok. Nah, kemudian yang kedua itu ketergantungan, artinya seseorang bergantung dengan orang lain karena status sosial, apakah karena dia adalah orang tua dan saya anak, atau karena persoalan ekonomi, misalnya saya adalah seorang ibu rumah tangga yang menggantungkan ekonomi saya kepada suami atau kepada pacar. Dan kemudian karena budaya, dan yang terakhir karena pendidikan, itu bisa misalnya saya adalah mahasiswa dan yang satu adalah dosen. Kemudian satu lagi adalah bisa juga antara teman laki-laki dan teman perempuan.
seperti misalnya antara senior dan junior, Iya. seperti itu. Nah, artinya relasi yang kemudian yang berada di bagian atas itu cenderung kemudian punya potensi untuk melakukan penyelewengan atau melakukan yang namanya ketimpangan kayak gitu. Sangat menarik ya itu. Nah, dalam Banyak kasusnya HL ini, nah itu sering yang kita lihat seperti itu. Misalnya ketika antara dari kasus-kasus kekerasan kepada anak, itu yang paling besar itu di ranah personal atau di dalam keluarga internal, dan itu memang hubungan hierarki ketimpangan kuasanya itu nampak. Misalnya antara Oong kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap keponakan, antara dosen kemudian dengan mahasiswa. Biasanya nggak pernah terbalik tuh, mahasiswa dengan dosen itu jarang. Mungkin kalau ada itu ya, tapi seringkali ketimpangan yang kemudian menjadi pelaku itu adalah mereka yang memegang kekuasaan yang lebih atas hubungan sosial itu. Apakah ada kaitannya dengan budaya patriarki? Ada hubungannya dengan budaya patriarki itu pasti. Ketika kemudian laki-laki memandang perempuan ini sebagai sebagai objek yang kemudian bisa diperlakukan sesuka hati, seperti itu. Dalam kasus HL ini menarik karena di sana kita melihat kalau latar belakang HL yang aku baca KL kalau semangat KL, kita lihat dari belakang latar belakangnya, dia kan dari panti asuhan ya. Ya betul, panti asuhan dalam kondisi dia tidak punya keluarga, kemudian diasuh di panti asuhan sampai usia 16 tahun. Nah, di sana kita melihat bahwa KL ini di usia 16 tahun masih di panti. Kemudian datang si RP. Kemudian datang meminta KL untuk ikut bersama dia, gitu loh. Ya, artinya si RP itu memposisikan diri sebagai orang tua asuh yang kemudian akan mengambil si KL yang akan memperbaiki kondisi hidupnya sekalian menjaga orang tua si RP. Tapi dalam perjalanannya itu kan setelah sampai di sana itu kan berbalik gitu loh. Maksud awal yang kemudian disampaikan RP tidak seperti itu. Malah si KL harus melayani nafsu bejat si RP dan itu berulang. Nah, problemnya di sini ketika dalam kondisi pemaksaan seperti itu, korban kekerasan seksual itu akan berpikir dua kali untuk menceritakan apa yang dialaminya. Seringkali orang mengatakan, ya salah sendiri, siapa suruh nggak ngomong. Gitu. Orang kan seringkali menyalahkan korban gitu, kenapa korban nggak ngomong. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada dua alasan kenapa kemudian korban kekerasan seksual itu tidak berbicara. Yang pertama itu ancaman dari pelaku, yang kedua itu adalah victim blaming. Victim blaming. Nah, victim blaming itu adalah kondisi di mana seseorang dipojokkan dan dipersalahkan atas kasus yang dihadapinya. Itu setelah kasus yang dihadapinya atau sebelum? Nah, sebelum itu dihadapinya, dia sudah akan terbayang-bayang gitu. Sudah akan terbayang-bayang ketika saya ngomong yang terjadi apa. Orang-orang pasti berpikiran aneh tentang saya. Saya adalah pendatang yang baru datang, saya tidak kenal orang-orang di sana. Saya hendak bercerita dengan siapa. Kalau saya cerita pun mereka akan menganggap positif enggak. Biasanya kepada korban kekerasan seksual itu akan berpikir panjang. Dan seringkali kemudian korban-korban kekerasan seksual yang mengaku itu tidak pernah kemudian hari ini dia kemudian dilecehkan, besok dia harus langsung melapor. Tidak, dia ada proses pertimbangan sampai akhirnya dia tidak tahan lagi dan akhirnya dia mengambil langkah untuk bercerita. Nah, artinya victim blaming itu, nah itu yang kemudian sering terjadi. Misalnya menyalahkan korban atas suatu kondisi yang kemudian membuat dia terpojok. Seperti misalnya,
pas salah dia sendiri ketika terjadi kayak gitu, kenapa nggak melapor? Itu yang sering kali terjadi. Yang kedua, kalau nggak, toh suka sama suka, toh dia menikmati. Kalau dia nggak menikmati, kenapa bisa terjadi berulang-ulang? Yang kali seperti itu. Yang terakhir, yang sering kali muncul itu, sering kali dikatakan, oh iya wajar dia mengundang melalui baju, bisa jadi bajunya seksi, atau kemudian dia berbicara yang menggoda sehingga itu pembenaran dari pelaku biasanya ya. Biasa pembenaran dari pelaku, dan itu juga menjadi narasi yang muncul di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat tren kasus di Indonesia, termasuk misalnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, itu malah terjadi pada anak-anak yang kemudian berpakaian lengkap, dan biasanya anak-anak yang biasa-biasa aja gitu, baik-baik aja gitu kan. Anak-anak yang selalu menjadi objek ya. Karena mereka dalam relasi menempati posisi yang paling yang posisi yang lebih lemah dibandingkan si pelaku. Kalau dari segi psikologi ya, dari segi psikologi menurut Ike itu, kenapa ini objeknya anak-anak di bawah umur? Ya, karena kenapa banyak anak-anak di bawah umur? Karena anak-anak di bawah umur itu punya relasi kuasa yang jauh lebih rendah dibanding si pelaku. Dan kemudian kenapa anak-anak di bawah umur? Karena mereka lebih gampang untuk dibungkam, untuk ditakut-takuti, untuk diancam. Nah, artinya ada masa di mana memang itu akan terbongkar, seperti kasus KL. Akhirnya setelah lama barangkali mungkin ada yang tahu, akhirnya terbongkar. Dan kemudian si pelaku kan sebenarnya sudah ditahan sejak bulan Mei. Artinya dari bulan Mei itu sudah ditahan, berarti KL tetap masih berada di sana. Bisa dibayangkan korban kasus kekerasan seksual, kemudian masyarakat di sekitar situ sudah tahu masalah, dia tidak kenal dengan masyarakat itu, dia tidak punya teman berbagi, dia tidak punya saudara atau teman yang support dia secara psikologis. Yang terjadi yaitu dia akan depresi berat dan berujung kepada bunuh diri. Dan kasus KL ini bukan hanya KL, tapi banyak KL-KL lain di seluruh Indonesia yang menghadapi persoalan yang sama gitu loh. Nah itu yang akibatnya yang paling mungkin membuat kenapa KL bunuh diri begitu. Andai saja pemerintah daerah itu kan ada P2 TKP. Apa sih aku lupa juga. P2 TP2A. TP2A. Oh, enggak, TP2PA. Oh, TP2PA. Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu kan langsung dibawa kementerian, langsung dibawa dinas sosial. Seperti itu. Andai saja kemudian ribet banget TP2PA memiliki SDM yang tinggi, ahli yang tinggi, dan kemudian mereka punya anggaran untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, maka KL ya itu akan lebih bisa terselamatkan gitu loh. Karena hari ini pun banyak daerah hari ini memang sudah ada TP2PA di setiap daerah. Tapi yang menjadi problemnya adalah soal sumber daya satu, SDM, sumber daya P2 TP2A. Bahkan banyak yang di sana pun mungkin masih belum paham bagaimana teknik atau metode pengaturasian gitu loh. Nah, yang kedua itu ya memang masalah anggaran. Memang tidak masalah anggaran itu memang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah setempat gitu. Jadi tidak ada kemudian perundang-undangan yang menjadi payung hukum bahwa setiap korban itu akan mendapatkan layanan untuk rehabilitasi atau konsultasi atau trauma healing sampai dia benar-benar sembuh. Dan begitu juga pelaku. Artinya kalau bicara tentang pelaku kekerasan seksual, ya pelakunya itu juga harus dikonseling gitu loh. Karena ini kan bicara tentang cara pandang, tentang
ya tentang bagaimana paradigma berpikir. Karena kalau cara pandang salah, maka tindakan kita akan juga sesuai dengan pandangan kita. Dan itu sebenarnya di undang-undang di RUU PKS itu sudah mengakomodir itu. Sayang saja hari ini DPR itu malah tidak memasukkannya dalam pembahasan prolegnas. Artinya nonsen ketika kita tidak punya payung hukum tentang perlindungan terhadap perempuan, maka akan menyulitkan langkah kawan-kawan yang sudah mengadvokasi di lapangan untuk berupaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Seperti itu. Jadi kita ke kasus KL ya. Ini kan dari kronologis yang kita baca dari media-media online itu bahwa KL ini, almarhum KL ini, dia depresi, sempat depresi, ya kan? Dan akhirnya mengambil langkah yang lebih jauh. Ini kita tidak mau menyalahkan seseorang, yang misalnya menyalahkan instansi atau apapun, tetapi kira-kira lemahnya kita itu di mana? Menurut perspektif psikologi itu lemahnya kita di mana? Sehingga KL ini sampai mau mengambil langkah seperti itu. Oke, mau mengambil langkah seperti itu. Kita juga tahu hari ini kan kalau bicara dari kebudayaan, masyarakat yang dahulu dengan masyarakat yang sekarang itu jauh berbeda. Kalau dulu itu masyarakatnya jauh lebih peduli ketika ada persoalan itu diselesaikan bersama-sama, tapi seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip kebersamaan dalam masyarakat itu juga mulai merenggang, gitu loh. Sehingga akhirnya adapun persoalan-persoalan ini yang biasanya dulu selesai secara bersama-sama, sekarang itu tidak lagi, gitu loh. Akhirnya semua diselesaikan sendiri-sendiri, gitu. Jadi menurut Like, di mana yang lebih Like sarankan untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak? Apakah melalui musyawarah atau melalui jalur hukum? Kalau aku sih kalau mengenai kekerasan seksual terhadap anak itu memang harus melalui jalur hukum. Karena dengan jalur hukum itu akan memberikan efek jera kepada si pelaku. Nah, seringkali saat ini pelaku-pelaku kekerasan seksual masih banyak yang tidak ditangkap hanya gara-gara dia punya relasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang akan menangkap. Karena akhirnya mereka bebas begitu saja. Artinya kalau dengan kekeluargaan itu tidak menyelesaikan dengan kekeluargaan, itu tidak akan menjadi jaminan bahwa tidak akan bertambah lagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terutama terhadap perempuan. Nah, jadi kira-kira apa nih saran atau langkah yang mau kita lakukan untuk mengatasi timbulnya lagi kekerasan seksual pada anak? Yang pertama itu kan dari masyarakatnya. Artinya ketika masyarakat belum memahami tentang persoalan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka di situ kemudian peran dari organisasi kepemudaan maupun mahasiswa, organisasi yang fokus di isu-isu sosial atau pendampingan perempuan dan anak itu harus satu pandangan dulu gitu loh, tentang bagaimana memandang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari perspektif yang manusiawi gitu. Nah, artinya pendiskusian tentang perempuan dan anak, tentang isu-isu dan hak-hak perempuan dan anak itu harus didiskusikan di setiap organisasi, apakah itu organisasi pemuda maupun mahasiswa ataupun masyarakat, sehingga punya satu pemahaman yang sama ketika mau gerak. Artinya ketika ada kasus kita bisa merespon dengan cara yang manusiawi, dengan cara yang baik dan memang bertujuan untuk memulihkan, mengembalikan si korban menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Dan si pelaku bisa mendapatkan efek jera, seperti itu. Nah, dan bisa juga nanti di setiap organisasi, entahkah itu pemuda, mahasiswa ataupun masyarakat, itu bisa membuat yang namanya itu teman curhat atau konselor kecil gitu, konselor kecil yang memang dilatih
oleh lembaga-lembaga pendampingan perempuan dan anak untuk merespon cepat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dia menjadi teman konseling yang nanti akan mengarahkan untuk pengadvokasian lebih lanjut, dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman Nurani Perempuan. Ya, selamat untuk teman-teman Nurani. Aku salut. Itu untuk masyarakat. Artinya nanti ketika udah satu pemahaman, maka kita juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak. Nah, itu yang untuk masyarakatnya. Dan menghilangkan mindset bahwa pendidikan seks ini adalah sesuatu hal yang tabu ya. Ya, juga memberikan pendidikan seksual dini kepada anak gitu. Misalnya seperti apa yang boleh dipegang, seperti tangan gitu kan, kaki atau apa, dan apa yang tidak boleh dipegang dan disentuh oleh orang-orang yang berlainan jenis ataupun yang sesama jenis dengan kita kan. Seperti itu. Oke, baik ya. Terima kasih banyak ya, udah banyak sekali narasi-narasi yang apa. Oh ya, RUU PKS itu harus disahkan. Itu penting banget untuk DPR. Jangan itu dikeluarkan dari prolegnas, karena itu yang sangat menentukan bagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bisa menurun secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Jadi satu dari saya, sahkan RUU PKS, kemudian siapkan SDM yang memadai untuk P2 TP2A, dan kepada Pemda di setiap daerah di Indonesia, terutama Sumatera Barat dan untuk khususnya Mentawai, harapannya di APBN 2021 ataupun bisa di APBDP ya sekarang perubahan, itu bisa dianggarkan bagaimana adanya anggaran untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama untuk bagian konseling dan psikoterapi untuk mereka, sehingga kita harapnya tidak ada lagi KL yang lain, karena siapapun bisa jadi korban. Dengan kita kemudian berusaha untuk memperjuangkan ini, berarti kita juga memperjuangkan saudara-saudara kita, orang-orang tersayang kita, sehingga orang-orang perempuan-perempuan tersayang kita terhindar dari kekerasan seksual. Oke, terima kasih. Ya, baik. Panjang ya? Sudah banyak ya, banyak ilmu yang kita dengar, banyak narasi yang kita dengar, banyak ilmu dan makanya banyak lah. Terima kasih kopinya Forma. Suatu kehormatan aku diundang Forma. Ketuanya langsung yang ngundang. Jadi jangan segan-segan ya. Iya. Untuk lagi datang ini kita mau bahas sesuatu hal yang lain. Oke? Terima kasih. Oke. Dadah.